Kesan saya Gus Dur ingin melakukan perubahan sosial ke arah kemajuan ke depan, tetapi tidak merubah tradisi kepada apa yang dikatakan oleh Gus Dur, pribumisasi Islam, bukan Islamisasi pribumi. Women Crisis Center yang diinisiasi di Puan Amaliati ini harapannya akan juga ada di pesantren-pesantren. Oh iya, di seluruh Indonesia. Situasi kebatinan Buya yang dialami Buya ketika Buya mendengar pertama kali Gus Dur wafat? Karena pesantren dianggap sebagai tempat mengadu rakyat. Ya. Tidak ada di negara ini, ada di banyak tempat. Yang begitu wafat dikunjungi, diziarahi oleh ribuan orang setiap hari dari orang-orang yang berbeda identitas agama. Ya. Kecuali Gus Dur. Ya. Kalau Buya hari ini gitu ketemu Gus Dur gitu, apa yang Buya ingin sampaikan kepada Gus Dur? Oke, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Mas Zai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya, akhirnya kita bisa ketemu Buya. Tentu kalau kita ketemu ini berarti tandanya Buya sehat, Alhamdulillah. saya sehat. Alhamdulillah. Gitu. Jadi yang cerita banyak saya tahu Buya tentang Gus Dur dan Buya itu bahwa Buya ini salah satu orang yang mengidolakan Gus Dur. Gitu. Juga Buya ini salah satu orang terdekat Gus Dur. Enggak hanya menjadi idola, tetapi juga terus bersama Gus Dur. Amin, alhamdulillah. Gitu. Nah, kita pengen tahu nih Buya. Awal perjumpaan Buya dengan Gus Dur itu seperti apa sih? Ini yang jarang kita tahu. Oke, makasih ya. Ya. Saya itu setelah pulang dari Kairo tahun 83, terus mengikuti aktivitas di P3M. Nah, dari P3M itu, P3M lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Itu konon adalah gagasan Gus Yusuf Hashim, ada Gus Dur, ada Kiai Sahal, Kiai Ali Yafi dan Dawam Rahado. Itu ingin menghidupkan pesantren. Oke. Nah, saya mengikuti pelatihan. Pada suatu saat ada, mungkin ini usulan Gus Dur, apa yang disebut dengan halakoh. Istilahnya pakai halakoh. Halakoh itu adalah pertemuan ilmiah para kiai-kiai pesantren di seluruh Indonesia untuk bagaimana pesantren menjadi lembaga yang bisa mengikuti proses perkembangan zaman. Jadi saya bilang bagaimana Gus Dur, ini adalah usulan Gus Dur, bagaimana melakukan perubahan dari tradisi. Itu kesan saya, Gus Dur ingin melakukan perubahan sosial ke arah kemajuan ke depan, tetapi tidak merubah tradisi, tidak mengganggu tradisi. Sehingga acara itu mengundang para kiai-kiai seluruh Indonesia untuk mengkaji sumber-sumber pengetahuan di pesantren itu. Namanya Kitab Kuning. Karena Kitab Kuninglah basis pesantren untuk menyebarkan agama Islam itu. Jadi selama ini kelihatannya Gus Dur melihat konservatisme begitu kuat. Di tahun itu Bu ya? Tahun 80-an sudah gejala itu ya, konservatisme agama mulai menguat. Ya, maksud konservatisme itu adalah mempertahankan tradisi lama. Maksudnya begitu. Konservatisme itu adalah mempertahankan
produk lama untuk bisa terus dijadikan dasar legitimasi kehidupan. Gitu. Sebetulnya kelihatannya Gus Dur ini sudah banyak sekali yang tidak relevan, tetapi dipaksakan harus diajarkan di mana-mana. Itu saya bilang, waduh Gus Dur itu cerdas sekali ya. Bagaimana itu perubahan dilakukan melalui tradisi. Ini saya mengingatkan kepada apa yang dikatakan oleh Gus Dur, pribumisasi Islam, bukan Islamisasi pribumi. Itu menjadi dasar kuat sekali kelihatannya Gus Dur. Bagaimana perubahan atas sebuah tradisi tanpa merubah tradisi, tetapi melalui tradisi itu. Contoh tadi, bagaimana kitab kuning tetap dijadikan rujukan, tetapi bagaimana memaknai kembali dalam konteks hari ini. Gitu. Jadi kayak Indonesia dulunya adalah Buddha, Hindu, macam-macam Cina, tapi begitu cepat kemudian berubah menjadi Islam. Hanya sekali. Nah, jadi saya ini Gus Dur teori itu pribumisasi Islam, jadi menemani mereka tradisi itu, tetapi bersama-sama bersamaan dengan itu memberikan masukan baru tanpa bermusuhan, tanpa melawan, duduk bersama dengan mereka, gitu. Ini refleksi saya atau jadi masanya kontekstualisasi kitab kuning. Gitu loh. Jadi kitab kuning biar terus relevan dengan zamannya. Iya. Gitu ya. Tidak membuang. Seperti yang lain-lain itu dibuang toh, diganti dengan yang salah baru. semua, bid'ah semua dan sebagainya itu harus. Tapi Kristen itu tidak. Jadi bagaimana transformasi melalui kultural. Itu transformasi sosial melalui tradisi. Pesantren. Mengapa tradisi pesantren? Karena yang menjadikan Islam di Indonesia itu sesungguhnya adalah orang-orang pesantren. Para wali sanga itu sebetulnya adalah orang-orang yang hidupnya bersama rakyat di pesantren-pesantren itu. Gitu. Oke, dari situ lompat Gus Dur mengajak, dan menarik sekali karena Gus Dur menghadirkan para ahli ilmu baru. Misalnya sosiolog, filosof. Franz Magnus itu diundang juga. Sosiolog siapa dari UGM itu. Kemudian ahli ekonomi. Jadi nggak semuanya kiai gitu. Tidak, yang mengisi di situ itu. Ilmuwan-ilmuwan lain gitu yang dihadirkan. Betul. Saya baru mengerti betul tentang ternyata ada baru beda ya, tetapi juga ada yang sama ya. Gitu ya. Jadi sekali lagi Gus Dur adalah inisiator untuk proses baru dalam bentuk proses baru yang dulunya adalah pribumisasi Islam. Sekarang kontekstualisasi kitab kuning. Karena ini hanya sekedar dalam lingkungan pesantren sendiri. Nah, disitulah saya berkenalan dengan Gus Dur, dengan Kiai Sahal, dengan Kiai Aliafi, dengan Franz Magnus Suseno, gitu. Nah, saya adalah orang yang paling muda di antara para peserta kiai-kiai itu, ikut sertakan di situ ya. Sementara karena yang harus hadir adalah pengasuh utamanya. Kan begini kata Gus Dur itu, pesantren itu sama dengan kerajaan. Gitu, nurut semua harus pada intinya. Jadi itu yang harus diberikan pengetahuan tentang kontekstualisasi. Saya termasuk orang yang muda karena saya ponakan saja, gitu ya. Nah itulah pertama-tama saya berkenalan dengan Gus Dur.
Setelah itu karena saya masih di P3M, ikut P3M, saya diundang oleh Pak Masdar dengan Ibu Sinta, gitu ya. Saya datang ke kantornya. Di sana saya dimintai pertanyaan apa yang paling bagus untuk dikaji di pesantren, yang dikontekstualisasikan itu. Kebetulan pada saat itu P3M itu mempunyai satu bidang khusus bicara tentang gender, gitu. Saya mengikuti di situ dan akhirnya saya menunjuk bagaimana kalau kita mengaji kitab kuning untuk isu gender, relasi laki dan perempuan yang dijadikan dasar rujukan pesantren. Gitu. Maka saya menunjuk kitab Uqudul Lujain, Syarah Uqudul Lujain, Fi Bayani Huquqiz Zawjain, karangan Kiai Nawawi, Banten. Ini menjadi rujukan utama dan dianggap sebagai memiliki nilai legitimasi dan sakral. Ya, sakralisasinya kuat sekali di situ. Itu sistem kita tadi saja begitulah. Nah, terus saya bilang ini juga kata Frans Magnistussen, dari Belanda itu, Martin van Brinsen, melakukan penelitian ini dan kata dia buku ini dikaji sudah 2 abad. Buku tulisan itu tadi ya. Jadi ini menjadi sumber dasar keagamaan untuk menjustifikasi hukum-hukum dalam kaitannya laki-laki dan perempuan. Gitu. Oh, sangat kuat. Nah, waktu itu saya ditanya, sebaiknya yang dikaji bukan matannya, tetapi sanadnya. Gitu ya. Karena di pesantren-pesantren bahkan sampai hari ini kebenaran itu berdasarkan sanad. Jadi kalau kata itu benar, sahih, ya sudah. Masuk akal tidak masuk akal, ya harus diterima. Karena Rasulullah yang mengatakan begitu. Oke ya. Jadi karena itu nantinya pengajian itu, kajian terhadap kitab ini kita analisis sanadnya. Oke. Nah, kemudian diputuskanlah pengajian ini di Ciganjur. Di rumahnya Gus Dur. Setiap bulan itu ngaji. Itu berarti sudah ada Puan Amal Hayati, Bu ya? Iya, jadi Puan Amal Hayati dulu ya. Puan Amal Hayati dulu, terus bikin itu. Forum kajian kitab kuning itu ya, Bu ya. Tadinya tuh begini, Puan Amal Hayati itu sebetulnya ada 2 ya. Satu bikin WCC, Women Crisis Center. Itu dulu. Agenda pertamanya itu malahan ya, Women Crisis Center. Iya, nanti pengalaman saya dengan Gus Dur kemana-mana mendirikan itu di seluruh pesantren. Naik pesawat bareng. Waktu Gus Dur meresmikan Masjid Akbar di Surabaya. Saya ikut serta. Tapi saya nanti berpisah dengan Gus Dur ke Madura itu apa? Sumenep. Nah, gitu. Dan itu mendirikan Asmuni gitu. Gitu loh. Ya. Women Crisis Center yang diinisiasi di Puan Amal Hayati ini harapannya akan juga ada di pesantren-pesantren. Iya, di seluruh Indonesia. Saya mendirikan di nanti saya bilang di NTB, di Jember, di Malang, di Tasikmalaya, di Indramayu, di sini, di mana-mana. Nah, karena pesantren dianggap sebagai tempat mengadu rakyat dalam urusan-urusan itu. Semua persoalan masyarakat datangnya ke pesantren. Betul. Baik dari urusan uang, urusan nggak bisa makan, betul. Mau usaha ke kiai punya Jadi pusat
perubahan sosial di Indonesia itu adalah pesantren sebetulnya. Oh, oke, berarti itu menjadi titik perjumpaan Buya dengan Gus Dur ya? Iya, jadi di situ. Oke. Itu juga kalau kita lihat gerakan yang didorong Gus Dur dimulai memang dari pesantren kan? Iya, betul. Tidak dimulai dari bagaimana negara ini akan diubah. Iya, betul. Tapi bagaimana pesantren ini harus melakukan perubahan nih, transformasi nih. Iya, gitu betul. Ya. Dan ternyata salah satunya yang hadir di situ adalah Buya, dan Buya sampai sekarang masih melanjutkan itu. Masih itu. Jadi pendirian itu Gus Dur, Ibu Sinta, Pak Mahfud MD, terus siapa lagi almarhum lah Dr. Win benar jadi rektor Azumadi Azra. Terus siapa lagi gitu tuh. Yang operasionalnya Ibu Sinta dan wakilnya saya. Sampai hari ini masih tetap direktur Puan Amalhati itu, Ibu Sinta dan saya. Saat itu tantangan Buya dan Gus Dur juga ketika membawa soal relasi laki-laki dan perempuan, atau kemudian persoalan yang muncul terkait dengan Women Crisis Center itu tadi di pesantren, tantangannya apa ya Buya? Yang notabene pesantren itu kan masih jauh juga sama persoalan itu. Ini menjadi catatan penting saya. Pesantren itu di mana-mana melihat siapa yang melakukan. Ini inisiasinya Gus Dur. Gus Dur itu siapa? Pokoknya tidak akan berani. Itu strateginya saya bilang. Strategi yang bagus. Itu karena tradisinya begitu. Kata siapa? Gus Dur. Wah. Ini nanti banyak sekali pengalaman. Ketika saya mau diadili, disalahin semuanya. Di Jogja ini. Gunung Kidul. Saya mau diserang habis-habisan. Nah, mau apa? Mau menyerang saya, kata teman-teman di Jogja. Waduh, salah semua. Terus saya ke sana ngomongnya begini. Saya memperkenalkan diri saya. Saya Husain Muhammad, lahir di pesantren itu, Kiai Satori, muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Di Jogja itu saya pesanan sama Kiai Ali Masum. Karena anaknya Kiai Ali Masum, Gus Jiljiz, itu kawin dengan misalan saya Lutfia. Terus saya juga dengan keluarga Gus Mbah Maimun. Saya dengan Kiai Abdullah Faqih Langitan. Terus dari Kiai Harus Ali, itu pesanan saya semua. Nah, begitu saya ngomong memperkenalkan begitu, mereka tidak bisa bicara. Diam saja. Ini alat yang hebat, penting sekali. Berarti orang ini punya otoritas. Wah, nggak berani melawan lah pokoknya. Hati-hatilah. Iya. Menarik. Ini beda ya, saya bilang. Beda. Beda itu pengalaman gini. Ketika saya diserang juga oleh kelompok-kelompok garis keras itu, maka kantor saya diobrak-abrik. Disegel. Ini antek-antek Amerika. Ini sesat. Halal darahnya. Kayak gitu-gitu. Beda saya bilang. Oh, beda ya. Antara ini dengan para kiai pesantren. Pesantren tradisinya menghormati tokohnya. Apalagi punya keturunan Habib lah. Gitu lah. Nggak ada yang berani. Oke. Menarik. Artinya tantangannya adalah bahwa di pesantren itu pertama dilihat siapa yang bawa. Nah, betul. Bukan apa yang dibawa. Iya, betul. Ketika yang membawa itu punya kredibilitas tinggi, apapun yang dibawa itu dipercaya. Sam'an wa ta'atan lah. Nah, itu. Nah, ini saya kira juga banyak hal Gus Dur banyak diterima di banyak kalangan karena kredibilitas Gus Dur. Sehingga juga sahabat dan murid Gus Dur ketika bareng sama Gus Dur, geraknya jadi lebih mudah. Itu untuk melanjutkan perjuangan itu. Nah, ini kalau kemudian pengalaman Buya nih, ini kan pasti banyak ya. Banyak. Saya pengen ngajak Buya di saat Gus Dur wafat nih Buya. Oh iya. Apa situasi kebatinan Buya yang dialami Buya ketika Gus Dur
Buya mendengar pertama kali Gus Dur wafat? Waduh, saya kebetulan terima kasih ya. Ini kenangan yang tidak akan saya lupakan ya. Saya waktu itu ada di rumah makan di teman restoran. Si siapa? Wahid Marianto itu. Yeah. Kacung biasa kita manggilnya. Itu mengirim Pak Acun. Berita Gus Dur wafat. Karena sorenya dia menemani Gus Dur di rumah sakit. Dia pulang. Gitu. Tiba-tiba Gus Dur wafat. Dia memberitahu kepada saya, Masya Allah, saya hampir semaput ya. Segera pulang. Sampai ke sini langsung habis Isya berangkat dengan istri saja ke sana. Sampai di sana malam jam 2 gitu. Wah, di jalan apa itu? Menurut Gus Dur itu apa? Warung Sila. Masya Allah. Macet terus itu bunga karangan bunga dari sana sampai ke rumah di sana. Terus sampai saya masuk ke sana karena biasa sih saya tahu lah, Tuhan juga hormat saya. Masuk. Saya masuk ke sana. Saya melihat situasi di sana itu, Masya Allah, pada diam aja di masjid warung apa itu? Masjid Al-Munawwarah. Al-Munawwarah juga banyak nunggu. Saya masuk ke sana. Terus saya mencari Ibu Sinta. Lagi di kamar masih. Saya nyolati. Nah, ini ya, saya selalu ingin menyampaikan. Ketika saya berhadapan menyolati Gus Dur, dibukalah wajahnya. Saya ingat, yang saya selalu ingat itu 2 puisinya Gus Dur. Waladatka ummuka yabna Adam bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura wajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam mas. Gus Dur sering menyanyikan itu dalam ceramah-ceramah. Ketika ibumu melahirkanmu, wahai anak Adam, kau menangis, sedangkan orang-orang di sekitarmu tersenyum, tertawa, bahagia. Maka bekerjalah sungguh-sungguh, berusahalah sungguh-sungguh. Wajhad li nafsi, untuk dirimu sendiri. Ketika mereka menangis, kau pulang dengan senyum. Masya Allah. Saya melihat itu loh. Ya. Senyum, kesel. Saya bilang. Sementara yang tadi tuh yang saya disaksikan itu berantem, kagak nangis semuanya. Berkabung semua. Waduh. Sayang sekali saya bilang. Nah, itu ya. Jadi kesan waktu saya betul-betul kehilangan dan shock lah, saya bilang. Saya menangis sampai saya tunggu sampai diberangkatkan itu. Di depan itu. Nah, situ. Wah, ya ada polisi-polisi sudah siap semua. Pasukan siap. Ada teman-teman saya yang biasa di situ sudah ikut bersama-sama ke Bandara Halim terus ke sana. Tapi saya mengikuti. Mengikuti terus. Sampai di Surabaya, terus bagaimana Gus Dur dari Surabaya terus ke Tebuireng itu. Masya Allah. Saya akhirnya teringat kisahnya Maulana Rumi itu. Menangis berhari-hari ketika itu, dan semua manusia dengan latar yang berbeda menangis. Ya itu juga teman-teman dari gereja itu ada dengan saya di rumah ketika Gus Dur di Ciganjur itu. Di Ciganjur itu. Dia nunggu di sana sama aduh saya lupa nama-namanya ya, yang pendeta, Romo, biksu. Waduh, luar biasa. Itu ya. Jadi ya nanti saya berisi waktu saya
Haul Gus Dur itu saya baca Ya, ya. puisinya itu. Gimana? Boleh. Oh, Boleh. nanti. Menarik ini, Buya. Wah iya, Masya Allah. Kita pengen dengerin juga puisinya Buya kan, Ya aja. untuk Gus Dur. Oh, puisi Gus Dur ya. Puisi itu Gus Dur nih. Dan saya selalu dipakai itu. Iya. Katanya Buya tiap tanggal 30 Desember Ya, di nah ya. tanggal Oh, iya. meninggalnya Gus Dur, wafatnya Gus Dur itu, Iya. Buya selalu Datang. menuliskan Iya. puisi dan Iya. Buya selalu hadir kan di Haul Selalu hadir. Ciganjur ya. Menarik Gitu. sekali karena peran saya pada setiap itu beda-beda. Iya, kadang menjadi pemimpin tahlil, Oh, baca puisi, nyanyi, gitu, diiringi gitar atau ya sama. Ya, ini coba ya. Ya. Ini saya baca waktu itu pada tanggal 30 Desember tahun 2019 ya. Oke. Fi yaumi wafati Gus Dur qultu ya ahibbaihi kaifa la yatirul bulbul wa yumazziqu alfa hijabin indama nadahul habib irji'i. Pada hari Gus Dur pulang, aku katakan kepada mereka, sahabat-sahabat, mana mungkin bulbul tak terbang pulang, merobek 1000 tirai penghalang ketika diseru sang kekasih, irji'i, pulanglah dalam dekapanku. Allah yang Maha. Gitu. Ya, terus saya baca lagi. Saya ngomong, ya man anta fi sa'atil alami rahatun fi nafsi. Ya man anta fi mararatil faqri kanzun bi ruhi. Ya man anta fi zulmatil jahli nurun fi qalbi. Duhai dikau yang ketika aku dirundung duka nestapa adalah pelipur jiwaku. Aduhai dikau yang ketika aku dihimpit pahitnya kepepaan adalah perbendaharaan ruhku. Aduhai dikau yang ketika aku ditelikung kegelapan adalah cahaya hatiku. Masya Allah. Itu dikau itu Gus Dur. Itu tahun 2019 ya Buya ya. Jadi betul-betul sebagai semuanya itu. Ya. Saya menunjukkan kepada Gus Dur itu. Dikau itu. Dikau. Ya man antafi. Itu bentuk sayangnya Buya terhadap yang nggak tahu. ya. Sebenarnya begitu. Nah begitu terus ya. Ma madhafat wal mu'ammalu ghaibun. Wala kasah allati anta fiha. Walan nasma al bulbul tagharrada hulwan. Yahki siratahu wa gharabatahu. Kemarin telah lewat. Dan masa depan adalah kegaiban. Misteri. Engkau kini sudah di sana. Istirahat di taman bunga warna-warni yang indah. Dan aku di sini tak lagi mendengar kicau merdu bulbul bercerita pengembaraan dan keasingannya. Coba lihat. Coba lihat itu. Gus Dur sudah tidak ada. Ya, dan masa depan saya tidak tahu lagi. Harus bagaimana nanti negara ini, bagaimana bangsa ini. Kau kini sudah di sana. Istirahat di taman bunga warna-warni. Di surga lah ya. Masya Allah, Gus Durnya di sana. Terus ya. Dan aku di sini tak lagi mendengar kicau merdu bulbul. Gus Dur sudah kita tidak dengar lagi. Saya sudah tidak lagi bersuara. Keindahannya. Masya Allah. Betul. Bagaikan suara bulbul. Gitu loh. Bercerita tentang pengembaraan dan keasingannya. Waduh. Bagaimana pencerahan itu? Dan bagaimana cara berpikir. Asing semua. Aneh semua. Itu yang menggerakkan saya. Itu. Hayhata la ya'ti zamanu bimithlihi inna zamana bimithlihi la bakhilu. Alangkah jauhnya, alangkah jauhnya. Hari ini tak lagi seperti kemarin. Betapa pelitnya zaman memberi hari ini seperti hari kemarin.
Insya Allah sudah tidak lagi, nggak ada lagi orangnya. Seperti kemarin. Ya, berduka betul. Berduka betul. Itu suara hati saya begitu ketika tinggal Zoom. Masya Allah, Masya Allah, sampai hari ini nggak ada lagi. Nggak ada gantinya Buya ya? Nggak ada ganti. Kalau Buya refleksikan gitu, menurut Buya apa warisan berharga dari Gus Dur menurut Buya? Nah, saya akhirnya membuat sebuah kata, satu kata. Sang Zahid. Ya. Apa sih Sang Zahid itu? Ada puisi Zahid itu. Hidup ini bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Memberi orang lain. Tidak menghimpun apa yang menjadi keinginan hasrat-hasrat duniawi. Nggak ada. Dan ini saya buktikan ya, pengalaman saya bersama Gus Dur di rumah. Karena bagaimana. Ya, pakai sandal saja. Jadi begini, sekedar contoh. Sekedar contoh Zahidnya Gus Dur itu. Saya di sana masuk ke kamarnya Gus Dur sebelum menjadi presiden. Di sana di kamar depan itu, saya ditemani Mbak Sastro. Mbak Sastro waktu itu di atas saja. Di atas saja kan Gus Dur. Gus Dur itu pakai kaos saja. Pakai celana kesini nih, gitu. Masya Allah, bajunya biasa-biasa saja. Jadi nggak memikirkan tentang bajunya apa, makannya apa. Nggak ada pikiran-pikiran duniawi itu. Itu yang punya kesan saya Gus Dur itu. Makanya saya bilang Sang Zahid itu. Para sufi-sufi besar itu zahid. Tidak berharap apa-apa. Tapi seluruh hidupnya untuk orang lain. Nah, dari situ saya begini. Saya membaca hadis-hadisnya. Hadis qudsi ini sih. Katanya saya ada dua sih. Yang meriwayatkan adalah Nabi Daud atau Nabi Musa. Ya. Ngomongnya itu. Jadi Nabi Daud, Nabi Musa itu berkata, Ya Rabb, aina ajiduka? Wahai Tuhan, di mana aku bisa menjumpaimu? Sama. Terus Tuhan mengatakan, Utlubni indal munkasirati qulubuhum. Atau abghini indal munkasirati qulubuhum. Carilah aku di tengah-tengah mereka yang hatinya luka. Carilah aku di tengah yang hatinya luka. Iya, tuh. Terus saya mencari siapakah mereka yang hatinya luka itu. Terus ada hadis qudsi nih. Hadis qudsi itu jelas ya. Hadis bukan hadis Nabi, bukan Quran. Tetapi kata-kata Tuhan. Gitu. Tuhan mengatakan. Tapi tidak ada dalam Al-Quran. Bukan bagian dari Al-Quran. Nabi yang. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Aku sakit. Maridtu. Falam ta'udni. Aku sakit. Kamu tidak menjenguk aku. Terus hamba menjawab. Ya Rabb, bagaimana mungkin anta Rabbul Alamin? Bagaimana mungkin engkau sakit? Tuhan mengatakan, iya betul, aku Rabbul Alamin. Tapi lihatlah hambaku sakit. Kamu tidak menjenguk hambaku yang sakit itu. Andai kata kamu menjenguknya, kau akan menemukan aku di sana. Satu. Lanjutannya ada lagi. Ya ibadi, istat'amtuka. Walam tut'imni. Aku minta makan. Kamu tidak memberi aku makan.
Hamba juga menjawab lagi, Anta Rabbul Alamin. Bagaimana mungkin engkau lapar? Tuhan menjawab lagi, iya betul, aku Rabbul Alamin. Tapi lihatlah, mereka sedang kelaparan itu. Kamu tidak memberi dia makan. Andai kata kamu memberi makan, kau akan menemukan aku di sana. Satu lagi, ya ibadi istasqaituka, aku minta minum. Malam tusqini, kamu tidak memberi aku minum. Andai kata kamu, terus ya sama juga jawabannya. Begitu. Semua yang kamu lakukan bukan untuk aku, untukmu sendiri. Waduh, saya, katanya, saya membaca buku ya, itu terjadi juga. Kata Nabi Muhammad nih. Jadi ada rombongan Nasara Bani Najran, kaum Nasrani, Kristen dari Najran itu di Arab Yaman. Itu ingin protes kepada Nabi Muhammad. Jadi membawa pasukan 60 orang. Mau mendiskusikan kepada Nabi Muhammad. Ini telah merusak. Coba kita berdebat dengan dia. Dia berangkat. Sampai di Madinah, Nabi di Madinah ya. Itu waktu asar. Waktu asar terus mereka ingin kebaktian di masjid itu. Terus sahabat-sahabat di situ melarang. Jangan. Tapi Nabi mengatakan, "Da'u, biarkan." Sholat asar. Terus mereka sholat asar menghadap ke timur. Ya, itu ke sana. Terus setelah itu baru diskusi dengan Nabi. Panjang. Nabi itu digambarkan mendengar saja. Setelah selesai, terus baru Nabi menjelaskan. Ya, apa tentang Al-Qur'annya, para nabi-nabi dahulu kala, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud, Nabi apa bercerita, mengesahkan Allah semua. Wa ana minal muslimin. Wa nahnu lahu muslimun. Ibrahim, wa ana awwalul muslimin. Pasrah kepada Allah satu-satu. Setelah itu, oke deh, pulang. Turun. Ketika turun itu, salah seorang sahabatnya nemani Nabi. Muhammad, Anda hebat sekali, indah sekali. Saya akan pulang dulu, tetapi saya akan kembali. Di mana aku menjumpaimu? Nabi menjawab, carilah aku di tengah-tengah mereka yang hatinya luka. Oh, menangislah saya. Betul, karena Nabi itu menemani mereka kemana-mana. Sampai itu kan ditegur ketika Nabi menjambut orang terhormat, pejabat. Sementara ada orang Umi Maktum itu yang buta itu. Yang ketemu. Nabi akan melayani mereka. Ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'hu. Ya, maaf saya meladeni. Mereka lebih baik dari barangkali punya tujuan yang lebih baik daripada orang itu punya kepentingan apa. Pasti ada kepentingan kekuasaan dan sebagainya. Ini sih tidak murni, pengen membersihkan dirinya. Nah, oke ya, sampai ke situ-situ. Warisan Gus Dur yang penting menurut Buya adalah soal kesuhudan dan spiritualitas. Masya Allah. Dan itu juga diteladankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Iya, betul. Itu yang sangat mengesankan. Mengapa saya akhirnya menggali Gus Dur dari sisi itu. Sumber-sumbernya. Nah, satu lagi nih. Gus Dur itu sering membaca syair. Apa itu? Sebenarnya dari Ibnu Athaillah Sakandari.
Tapi saya yang satu lagi ya. Tasbiqu anwarul hukama. Fahidhu sholat tanwir wa sholat takbir. Tapi untuk mengungkapkan bagaimana Gus Dur mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Itu nantinya. Karena sesuatu. Aduh, lupa nanti ya. Sampai-sampai nanti saya akan menjadikan dasar Gus Dur dicintai oleh banyak orang itu. Kenapa? Ya. Oke. Tadi apa namanya itu? Ada saya perhatikan Gus Dur itu. Kayak tadi, ketika Gus Dur wafat, itu seluruh perjalanan itu menyambut Gus Dur. Ya, betul. Masya Allah, sampai di Surabaya terus kami ke Jombang, orang berbaris-baris di sana. Bahkan sampai saya bilang menjadi di tebuirannya sendiri. Dan kemudian belakangan saya menyebut gini, tidak ada di negara ini, ada di banyak tempat, yang begitu wafat dikunjungi, diziarahi oleh ribuan orang setiap hari dari orang-orang yang berbeda identitas agama. Kecuali Gus Dur. Saya kan ke sana, terus belakangan ketemu di Munas NU, ketemu sama Gus Kikin, terus berapa setiap hari orang yang ziarah ke Gus Dur? Kata beliau 1.030.000 satu tahun. Oh, kalau begitu dibagi 365 setiap hari, kira-kira 3.000 orang. Mengapa ada orang yang sejak kelahirannya sampai hari ini sudah 15 tahun lamanya masih terus, apalagi kalau musim liburan. Bisa 7.000, bisa 10.000. Mereka yang tidak mengenal Gus Dur sama sekali berziarah. Nah, saya akan mencari argumentasi bisa begini itu kenapa? Nah, terus kan saya nulis deh. Hadisnya. Inna Allah idza ahabba 'abdan da'a nada Jibril. Ya Jibril uhibbu fulan fa ahibbahu. Fa yuhibbuhu Jibril. Tsumma da'a atau nada Jibril, ya malaikati inna Allah ahabba fulanan wa ahibbuhu wa yuhibbu ahlus sama. Wa idza ahabba ahlus sama yuhibbu ahlul ard. Jika Allah mencintai seorang hambanya, dia akan memanggil Jibril. Jibril, aku mencintai si fulan. Cintailah dia. Lalu Jibril mencintai. Kemudian Jibril menyerukan para malaikat yang lain. Wahai malaikati, wahai malaikat-malaikatku. Pemimpin malaikat sih. Allah mencintai si A. Cintailah mereka. Ketika penduduk langit mencintainya, maka penduduk bumi akan mencintai. Iya, ini pengalaman saja. Refleksi saya bersama Gus Dur. Ketika hariannya, ketika melihat perjalanan hidupnya dan sebagainya. Ini aneh sekali. Ya, gitu. Tidak ada orang dicintai. Mengapa? Nah, itu. Sumbernya itu tadi ya. Yang pertama sumbernya betul. Gus Dur mencintai manusia. Kuat pertama kata utama kita mengapa Gus Dur begitu? Karena Gus Dur mencintai manusia. Begitu.
Dan itu juga berarti warisan Gus Dur yang kuat juga kan. Iya. Bagaimana kita harus mencintai manusia, sesama manusia, tidak boleh saling menyakiti. Nanti Gitu. Nanti kebijakannya akan muncul Ya, sama sekali. Betul. Nah, Buya, kalau cerita tadi kan saya kira itu bisa sangat dalam sekali refleksinya. Iya. Dan tentu masih banyak pengalaman Buya yang lain gitu ya. Bagaimana dengan Gus Dur. Nah, kalau Buya hari ini gitu ketemu Gus Dur gitu, apa yang Buya ingin sampaikan kepada Gus Dur? Paling-paling itu begini, saya akan bertanya kepada Gus Dur. Dan mungkin saya jawab sendiri. Ya. Dialog imajiner lah. Ya. Gus, sampean kok luar biasa bisa mengetahui banyak sekali hal dan memahami orang-orang itu bagaimana. Ini sih pendapat saya aja, dan saya akan menelusuri jalan yang jawaban itu. Saya bacalah buku sebanyak-banyaknya. Bacalah buku sebanyak-banyaknya dan apapun. Dari siapapun. Dari agama apapun. Makanya, ya. Gitu. Kenapa saya menjawab begitu? Ya, karena dengan begitu kita memahami banyak pikiran orang, banyak kebudayaan orang, banyak semua. Dan menurut saya itu inspirasi Nabi. Saya kagum sekali. Kenapa ya? Wahyu yang turun pertama itu kau bacanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Bukan qul huwallahu ahad. Sama sekali tidak. Kenapa? Jadi saya menafsirkan sendiri. Seperti Nabi menemukan waktu di Gua Hira itu. Apa sih? Saya bilang Nabi nggak bisa baca. Bukunya dari mana? Kertas juga belum ada. Pulpen nggak ada. Bagaimana di gunung itu sendiri? Apa yang dibaca? Oke. Ini sih imajinasi. Iya, betul. Membaca realitas. Semua ciptaan Tuhan. Kemudian saya mencari kan. Mengapa saya bicara begitu? Karena saya pernah melihat Gus Dur di foto. Gus Dur itu sejak kecil. Itu apakah di Jakarta, apakah di Tebuirengnya itu di pojokan itu sendirian. Baca buku. Iya. Dan koran di Tebuireng sendiri, Gus Dur membaca semua. Buku-buku karya-karya para ulama yang di Hasyim Asy'ari dan semuanya itu. Nanti akan saya tiru nih masalahnya. Kenapa saya menulis terus? Itu karena saya belajar dari Gus Dur. Pernah saya mencoba bertanya Gus Dur membaca filsafat enggak ya? Kok bisa? Ya, membaca ternyata. Saya tulis ya. Saya menulis Hikamul Hukama wal Falasifah. Nantinya. Ajakan para filosof dan para sufi. Sejak Nabi Idris, Hermes. Saya menulis. Hermes, Socrates, Platon, Aristoteles, Iskandar the Great, terus mau Marcus Aurelius, Plotinus. Masya Allah. Katanya Gus Dur membaca di perpustakaan di Kairo. Masya Allah. Ya. Itu saya nanti
pengetahuan ini saya akan menulis Gus Dur dalam Gusmus dalam obrolan Gus Dur. Ya. Gitu. Gus Dur dalam obrolan Gusmus. Ya, gitu. Ya. Sebetulnya judul pertama saya itu Gus Dur, Gusmus dan Aku. Oh, gitu tadinya. Awalnya itu ya. Awalnya itu. Terus dipoles menjadi. Bukan penerbitnya yang mau. Penerbitnya yang usul Gus Dur dalam obrolan Gusmus. Iya. Oke, ini menarik, Bu. Menarik ya. Salah satu hal yang kemudian Buya ingin juga sampaikan kepada kawan-kawan Gus Durian lah ya, bahwa jangan lelah untuk membaca buku dan membaca realitas. Iya. Karena itu juga ketika Buya membangun dialog imajiner dengan Gus Dur, ya kira-kira itu. Iya, betul. Gitu ya. Iya. Dan ini menjadi saya kira pelajaran bagi kita. Iya. Sayang, saya kira waktunya masih banyak sekali nih. Iya, waktunya sebenarnya masih panjang Buya, iya. Tapi memorinya yang tidak panjang. Jadi memori device kita terbatas gitu. Masya Allah. Nah, kita sementara berakhir dulu, Bu ya. Oke. Nanti kapan waktu kita bisa lanjut lagi untuk naik level obrolan yang lebih jauh, lebih dalam lagi, Bu ya. Mudah-mudahan. Dan ini saya kira saya secara pribadi mendapatkan banyak hal dari Buya, cerita Buya tadi, refleksi Buya dan perjumpaan dengan Gus Dur. Dan saya kira juga teman-teman yang melihat podcast ini banyak mendapatkan inspirasi dan refleksi dari perjalanan Buya dan Gus Dur, apalagi Buya membacakan puisi gitu untuk Gus Dur. Silakan teman-teman bisa catat poin-poinnya ya, dan sayang waktunya kita terbatas, tapi jangan khawatir, kapan waktu kita akan agendakan lagi bisa ketemu dengan Buya Husain Muhammad. Saya kira itu saja episode Jejak Gus Dur bersama Buya Husain Muhammad. Gus Dur sudah meladankan, saatnya kita melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Buya. Terima kasih. Alhamdulillah.